Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita hanturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Dan banyak lagi nikmat Allah yang berikan kepada kita yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Dan sudah sepantasnya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa li an kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka akan kutambah, kata Allah. Dan barang siapa yang kufur atas nikmat yang aku berikan, maka ingatlah, kata Allah, azabku sangatlah pedih. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin yang berbahagia, semoga kita semua dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan alam, yaitu seorang hamba Allah yang anggun kepribadiannya, yang halus budi pekertinya, yang sederhana dalam kehidupannya, yakni siapakah beliau? Yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatillah yang mudah-mudahan Allah selalu memberi kemuliaan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa patah kata, yakni tentang bulan yang penuh keberkahan dan pengampunan. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan. Tentu bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Kenapa dibilang bulan Ramadan bulan penuh keberkahan? Karena di bulan Ramadan lah yang kita melakukan hal-hal yang baik, seperti membaca Al-Quran, bersedekah, berzikir, dan sampai berpuasa. Dan ketika kita melakukan amalan-amalan tersebut dengan hati yang ikhlas, ridho kepada Allah, Allah akan memberkahi segala perbuatan kita. Dan sebaliknya, apabila kita mengerjakan kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, pasti dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Nah, ada 3 golongan orang-orang yang menunggu bulan Ramadan. Yang pertama, yaitu orang yang gembira, senang akan datangnya bulan Ramadan. Kenapa mereka senang? Karena ketika datangnya bulan Ramadan, mereka berpikir bahwasannya bulan Ramadan itu membawa keberkahan. Dan ketika bulan Ramadan, banyak amal-amalan yang bisa kita lakukan dan kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan yang kedua, yaitu orang yang gembira tetapi sedih akan datangnya bulan Ramadan. Kenapa mereka sedih akan datangnya bulan Ramadan? Karena mereka hal keadaan sakit, jadi tidak bisa melakukan hal-hal ibadah, amal-amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan. Lalu yang ketiga, yaitu orang yang sangat benci, sangat menghina akan datangnya bulan Ramadan. Inilah ciri-ciri orang yang celaka. Kenapa mereka sangat benci akan datangnya bulan Ramadan? Karena mereka berpikir ketika datangnya bulan Ramadan itu akan menyulitkan mereka, menyusahkan mereka, memudaratkan mereka. Karena biasanya makan, bulan Ramadan tidak makan. Biasanya minum, bulan Ramadan tidak minum. Maka itu akan menyulitkan keseharian mereka. Jadi ini adalah contoh-contoh orang-orang yang celaka. Rasulullah SAW pernah bersabda, man sabba ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan Allah ampuni. Dan sebaliknya,
jika mereka melakukan hal-hal kejahatan dan mereka tidak mau melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan Allah, maka ingatlah tidak ada pengampunan bagi mereka yang tidak mengerjakan amal-amalan sampai pada akhir bulan Ramadan. Nah, ada 5 amalan ringan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan. Yang pertama yaitu membaca Al-Qur'an. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ila jannatu mustakatu ila arba'ati nafar." Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah, yaitu salah satunya orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ketika ada seorang membaca Al-Quran, dan ketika dia dimanapun dia membaca Al-Quran, dimanapun dia teringat akan Al-Quran, maka bukan hanya manusia yang suka kepada orang tersebut, tetapi surganya Allah akan menunggu atas kehadiran orang tersebut. Lalu yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan Allah sebelum kamu. Kenapa dianjurkan berpuasa di bulan Ramadan? Innal taqin. Karena ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, itu akan membuat kita menjadi manusia yang beriman, bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yaitu beristighfar dan berzikir. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Nah, yang keempat yaitu bersedekah. Bersedekah di bulan Ramadan bisa melalui memberi makanan kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memberi makanan kepada orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya itu sama seperti orang sedang berpuasa. Jadi ketika kita memberi makanan kepada orang yang sedang berpuasa, itu pahalanya sama seperti orang yang sedang berpuasa, tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu yang keempat yaitu bersedekah. Bersedekah itu bukan hanya harus dengan jasa, barang, benda, tetapi bisa dengan senyuman. Ada kata-kata mutiara menjelaskan, senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ketika kita bertemu dengan teman kita di jalan, senyum, di kos, senyum, di kantin, senyum, bertemu dosen di kampus, senyum, bertemu ayam potong di pasar, senyum. Jangan ya, jangan. Nah, jadi perbanyaklah senyum, karena senyum itu adalah sebahagian daripada sedekah. Lalu amalan yang terakhir yaitu yang kelima, menjaga lisan. Sering kita dengar yang dikatakan orang, lisan mulutmu itu adalah harimau. Kenapa orang membilang mulutmu itu adalah harimau? Karena lidah memang tidak bertulang. Tetapi ketika kita melakukan dosa dengan lidah kita, dengan mulut kita, itu dosanya lebih besar daripada zina. Ma'udzubillahi min zalik. Jadi beruntunglah kepada kita semua dipertemukan di bulan Ramadan ini. Karena kita bisa mengumpulkan amal-amalan yang banyak, bisa mengerjakan amal-amalan, bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda, agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melakukan amalan tersebut, sedikit atau banyaknya, apabila kita melakukannya dengan hati yang ikhlas, ridho kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberi keberkahan kepada kita. Dan sebaliknya, apabila kita melakukannya
hanya karena ingin dipuji orang, hanya ingin diperlihatkan kepada orang, hanya ingin ria, itu pahala yang kita kerjakan, pahala dari amal-amal yang kita kerjakan itu sia-sia di hadapan Allah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi bisa kita ambil kesimpulan dari kata-kata di atas, bahwasannya di bulan Ramadan lah kita perbanyak amal-amalan agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahumma fil tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.